ketika kita menuju ke satu tujuan tertentu, beberapa kali kita mengulang, itu akan didapatkan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Jumpa lagi dengan saya, Jupriyadi dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang protokol jaringan dan komunikasi, yang mana di dalamnya terdapat OSI model yang terdiri dari 7 layer. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas dan memahami lebih dalam lagi 2 layer awal di OSI model, yaitu layer pertama dan layer kedua, physical layer dan data link layer. Adapun tujuannya adalah yang pertama, kita akan memahami bagaimana mengidentifikasi sebuah perangkat itu terhubung ke dalam jaringan. Terdapat beberapa cara. Kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan tujuan dan fungsi dari physical layer di dalam jaringan. Yang ketiga, tujuannya adalah mampu menjelaskan prinsip dasar dari physical layer. Dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan tujuan dan fungsi dari data link layer. Baik, kita masuk ke yang pertama, bahwasannya di dalam sebuah jaringan, ya, di dalam jaringan secara fisik, ya, secara fisik itu perangkat terhubung antara satu dengan yang lain. Nah, bagaimana perangkat ini terhubung dengan antara satu dengan yang lain? Apa yang dibutuhkan secara fisik? Yang dibutuhkan adalah Network Interface Card atau NIC. Ya, jadi semua perangkat yang terhubung ke dalam jaringan, baik itu laptop, handphone, printer, kemudian dan perangkat yang lainnya membutuhkan perangkat yang disebut dengan NIC atau Network Interface Card. Dan perangkat ini pasti ada, ya, pasti ada di dalam perangkat yang terhubung tersebut. Nah, kemudian tujuan dari physical layer itu sendiri apa? Tujuannya adalah menyediakan media. Jadi physical layer ini menyediakan media agar perangkat yang satu dengan yang lain itu dapat terhubung ke dalam jaringan. Ya, istilahnya menyediakan jalurnya, ya, atau jalannya. Nah, di dalam jaringan medianya itu ada 3. Yang pertama adalah disebut dengan Copper Cable, di mana media atau paket data ini akan ditransmisikan melalui sinyal elektrik. Kemudian yang kedua, fiber optic cable. Ya, dalam hal ini paket data itu ditransmisikan melalui cahaya. Dan yang ketiga adalah media wireless, di mana paket data itu akan dikirimkan atau akan ditransmisikan melalui sinyal microwave atau gelombang radio. Nah, karakteristik dari physical layer sendiri itu yang pertama adalah dari sisi bandwidth. Jadi physical layer ini kan menyediakan jalur atau bisa kita sebut sebagai jalannya, ya. Nah, dari bandwidth, ya, kalau sebuah jalan itu artinya kita bisa tentukan berapa banyak, ya, berapa banyak mobil yang bisa lewat gitu kalau jalan, ya. Berapa banyak mobil yang bisa lewat jalan tersebut. Nah, dalam hal jaringan ini dikenal dengan istilah bandwidth, ya. Berapa banyak data, ya, yang bisa dilewatkan melalui media. Nah, satuannya sendiri dari bandwidth itu adalah bit per second, ya, bit per second. Ya, di sini ada beberapa satuan mulai dari bit per second, kemudian kilobit per second, megabit per second, gigabit per second, dan terabit per second. Ya, bps atau bit per second itu adalah satuan terkecil, ya, satuan terkecil dari bandwidth, ya, 1 bps. Nah, kalau
kilobit per second atau kbps itu sama dengan 1000 bit per second. Kemudian megabit per second atau mbps yaitu sama dengan 1 juta bit per second. Gigabit per second atau gbps itu artinya sama dengan 1 miliar bit per second, dan terabit per second atau tbbs itu artinya 1 triliun bit per second. Artinya kalau sebuah media itu mampu menghantarkan jalurnya baik ya, lebar, itu mampu menghantarkan paket data yang lebih besar ya, satuannya bisa gigabit per second. Nah, saat ini media yang ada di dalam pasaran ya, di pasaran seperti di laptop itu satuannya sudah gigabit per second. Artinya transmisi data atau data yang bisa ditransmisikan dari satu perangkat ke perangkat yang lain itu sudah mencapai gigabit per second. Nah, kemudian selain tadi bandwidth ya, kita akan juga mengenal istilah throughput ya. Throughput itu apa? Throughput itu adalah kecepatan sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya analogikan seperti jalan tadi ya, jalan ketika kita menuju ke satu tujuan tertentu, beberapa kali kita mengulang itu akan didapatkan waktu yang berbeda. Misalnya kalau saya ambil contoh misalnya dari Lampung ke Jakarta ya. Dari Lampung ke Jakarta kita 10 kali melakukan perjalanan. Nah, di setiap perjalanan itu pasti akan terdapat ditemukan waktu tempuh yang berbeda-beda. Ya, waktu tempuh yang berbeda-beda. Mungkin bisa 3 jam, 2 jam atau 6 jam gitu ya. Waktu tempuhnya berbeda-beda. Nah, di dalam jaringan juga sama ya, di dalam jaringan juga sama. Meskipun medianya ditetapkan bahwasanya medianya itu 1 gigabit per second, tapi nyatanya ya dalam kenyataannya tidak 1 gigabit per second ya. Dalam transmisi pertama bisa 1 gigabit per second, kemudian transmisi yang berikutnya itu hanya 800 misalnya ya. Nah, 800 kemudian 1 gigabit atau 900 itu adalah throughput, artinya kecepatan sebenarnya ya, kecepatan sebenarnya. Jadi ketika benar-benar paket data itu dikirimkan, berapa kecepatan sebenarnya yang bisa ditransmisikan. Nah, ini adalah throughput. Jadi kalau misalnya kita di physical layer ya, yang terbaik adalah throughputnya yang tinggi, artinya mampu menghantarkan atau melewatkan data dengan lebih banyak ya dalam satuan waktu tertentu. Nah, tipe dari physical media sendiri itu ada ya seperti manajemen port, kemudian gigabit Ethernet interface, kemudian USB tipe A konektor ya, konektor USB tipe A dan seterusnya itu adalah physical media. Artinya secara fisik bisa kita lihat gitu ya. Secara fisik bisa kita lihat. Fast Ethernet switch ya, portnya itu adalah physical ya, physical layer, dan semuanya itu sudah ada yang mengatur, ada standarnya. Jadi kalau kita akan membuat Fast Ethernet ya, portnya, nah itu ukurannya, kemudian jumlah pin dan seterusnya semua sudah distandarkan sehingga semua perangkat dengan merek apapun itu bisa saling terhubung ya, karena memang sudah mengikuti standar. Nah, kemudian saya sebut sebagai jalan ya, saya analogikan sebagai jalan tadi ya. Nah, physical layer ya, dia menyediakan jalan atau media. Nah, di dalam jaringan ya, media itu atau jalannya yang sebagai media untuk transmisi data itu ada 3. Yang pertama adalah copper cable, kemudian yang kedua adalah fiber optik, dan yang ketiga adalah wireless. Yang pertama copper cable ya. Copper cable ini adalah contohnya seperti UTP ya. Kabel UTP, kemudian STP, koaksial kabel itu adalah contoh dari copper media. Jadi media sebagai jalan atau jalur untuk mentransmisikan data. Nah, di sini ada konektornya. Kalau UTP itu konektornya menggunakan RJ45 ya. Nah, kemudian untuk kabel UTP itu ada 2 tipe ya.
ada dua standar yang digunakan urutan warnanya, yaitu 568A dan 568B. Nah, tipe kabelnya sendiri ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama adalah kabel strike ya. Kemudian kabel cross, dan yang ketiga adalah kabel rollover. Nah, kalau kabel strike seperti apa? Jadi dua ujung kabel itu urutan warnanya itu sama ya. Bisa menggunakan standar 568A ataupun dua-duanya menggunakan standar 568B. Nah, kalau yang kabel cross itu berbeda. Jadi kalau ujung satu menggunakan 568A, maka yang satunya harus menggunakan 568B, harus berbeda. Nah, fungsinya masing-masing ya, sesuai dengan tipe kabel ya. Jadi kalau untuk crossover misalnya untuk menggabungkan antar switch ya. Jadi kalau ada dua switch itu dihubungkan menggunakan kabel cross. Meskipun saat ini ya teknologi sekarang itu sudah tidak sudah ada yang namanya fitur auto MDIX, artinya ketika menggunakan kabel cross atau kabel strike itu tetap bisa saling terhubung ya. Jadi tidak harus switch dengan switch menggunakan kabel cross gitu, tidak harus lagi. Jadi bisa menggunakan kabel cross ataupun bisa menggunakan kabel strike karena teknologi sekarang sudah mendukung otomatis ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kabel fiber optik ya. Kalau fiber optik itu ada dua tipe. Yang pertama adalah single mode. Jadi kabel fiber optik atau FO ini single mode ini hanya ada satu jalur gitu ya. Hanya ada satu jalur. Jadi transmisinya hanya satu. Nah, ini cocok digunakan untuk jarak yang jauh. Biasanya ukuran core-nya kecil ya. Memang digunakan untuk jarak yang jauh. Nah, yang kedua, tipe yang kedua adalah multimode. Nah, kalau multimode ini core-nya lebih besar. Tapi kemampuannya dia bisa mentransmisikan lebih dari satu jalur ya, menyediakan lebih dari satu jalur. Nah, kalau untuk yang multimode ini cocok untuk jarak yang dekat ya, tidak bisa jarak yang jauh. Jadi kalau jaraknya jauh itu lebih cocok menggunakan multimode karena dia hanya menggunakan satu jalur ya. Kalau yang multimode ini jalurnya bisa lebih dari satu dan cocok untuk jarak atau menghubungkan perangkat dengan jarak yang lebih dekat dibandingkan dengan yang single mode. Nah, ini untuk konektornya ya, konektornya FO ada ST konektor, ada SC konektor, LC konektor ya, kemudian ada duplex multimode LC konektor. Kemudian patch code-nya ya. Ini ada SC multimode ya, sama tuh antara kiri kanan ya. Kemudian ada LC ya. Kemudian ada STLC multimode patch code, kemudian ada ST single mode ya untuk yang single mode. Nah, kalau untuk yang fiber optik untuk menguji kabelnya itu bisa menggunakan alat yang namanya optical time domain reflectometer ya, atau OTDR. Kalau yang UTP tadi bisa menggunakan LAN tester ya, tinggal pasang kemudian dihidupkan alatnya, nanti akan ada indikatornya bahwasanya kabelnya terhubung atau tidak. Nah, kalau kita bandingkan antara fiber dengan Cooper ya, Cooper kabel ya, dari sisi bandwidth, kemudian jarak, kemudian ketahanan terhadap imun ya, ketahanan terhadap gangguan, itu fiber optik jauh lebih unggul ya. Kita lihat dari sisi bandwidth support sampai 100 gigabit per second. Tapi kalau untuk kabel ya, Cooper kabel itu hanya 10 gigabit per second. Kemudian dari sisi jarak juga ya, fiber optik jauh, bisa sampai ya ratusan ribu meter ya. Tapi kalau untuk Cooper kabel itu hanya 100 meter, dan ketahanan terhadap gangguan tinggi fiber optik ya. Kemudian tapi untuk fiber optik, untuk medianya dan konektornya itu butuh kemampuan atau butuh harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang UTP Cooper kabel ya, UTP STP. Kemudian untuk instalasi skillnya
kebutuhan skill untuk melakukan instalasi, nah, fiber optik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan copper cable. Dan untuk dari sisi keamanan ya, untuk bagaimana mengamankan agar kabelnya ya atau medianya itu aman ya, itu fiber optik lebih tinggi ya, lebih membutuhkan skill yang lebih tinggi dibandingkan dengan copper cable. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wireless media. Jadi tadi ada yang pertama copper cable, kemudian yang kedua adalah fiber optik, dan yang ketiga adalah wireless media. Nah, wireless ini ya ada WiFi di situ ya, ada WiFi, kemudian Bluetooth, kemudian WiMAX ya. Namun yang berkembang itu adalah WiFi ya, karena memang WiFi saat ini sudah bisa mentransfer hingga gigabit ya, hingga gigabit per second. Baik, kita masuk ke yang berikutnya, data link layer. Jadi kalau tadi physical layer itu merupakan layer pertama, kemudian data link layer ini adalah layer kedua di dalam OSI model. Nah, tujuan dari data link layer itu adalah fungsinya ya, dia mempersiapkan paket data supaya bisa ditransmisikan melalui physical layer. Jadi yang mempersiapkan paket data agar dapat dikirimkan melalui layer fisik itu adalah data link layer. Jadi kalau misalnya saya analogikan ketika mengirim paket ya, kita mengirim paket itu kan dikirimkan melalui media ya, ada jalannya, ada jalurnya ya. Nah, yang mempersiapkan supaya paket itu bisa dikirim itu adalah di dalam jaringan, itu adalah data link layer. Jadi dipersiapkan sehingga paket ini bisa dikirimkan dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Nah, di dalam data link layer apa tugasnya? Salah satu tugasnya adalah memberikan identitas ya, atau memberikan label pengirimnya siapa ya, pengirimnya siapa, kemudian tujuannya untuk siapa, atau dalam hal ini adalah sumbernya dari perangkat mana ya, atau source NIC, kemudian tujuannya ke perangkat mana. Nah, ini tugas dari data link layer. Dia akan memberikan label di paket yang akan dikirimkan, tujuannya kemana, kemudian sumbernya dari mana. Nah, kita tahu bahwasannya di dalam jaringan ya, komputer satu dengan komputer yang lain atau perangkat satu dengan perangkat yang lain itu kan terhubung menggunakan satu kabel ya, jalurnya hanya satu. Nah, kalau jalurnya hanya satu, tentunya ada mekanisme yang digunakan supaya data ini atau paket ya itu bisa dikirimkan antara perangkat satu dengan perangkat yang lain. Jadi kalau tidak ada mekanismenya, misalnya semua perangkat itu mengirimkan data, itu tidak mungkin. Pasti akan terjadi yang namanya collision ya, atau tabrakan gitu ya, tabrakan data. Jadi tidak bisa, ada yang mengatur, ada mekanisme. Nah, mekanismenya bagaimana? Ya, istilahnya adalah controlling access to media. Jadi bagaimana mekanismenya agar data ini tidak tabrakan, sehingga paket yang dikirimkan dari perangkat satu dengan ke perangkat yang lain itu bisa sampai di tujuan dengan tanpa adanya cacat ya. Nah, ada dua metode yang digunakan di dalam menentukan apakah paket ya, apakah jalur ini bisa digunakan atau tidak ya, untuk menghindari terjadinya tabrakan ya, tabrakan atau collision. Jadi yang pertama metodenya adalah menggunakan dikenal dengan istilah contention based access ya, contention based access. Bagaimana ya, bagaimana caranya? Jadi ketika metode ini ketika ada perangkat yang mau mengirim ya, ketika ada perangkat yang mau mengirim, maka perangkat itu langsung mengirim.
Jadi istilahnya kalau saya siap mengirim, ya, kalau perangkat siap mengirim maka langsung dikirim paketnya. Nah, kalau model seperti ini artinya memungkinkan terjadi yang namanya collision, ya. Jadi atau tabrakan. Jadi perangkat satu dengan perangkat lain ngirim secara bersamaan. Maka akan terjadi tabrakan, ya. Nah, yang kedua adalah control access, ya, metode yang kedua. Nah, kalau control access ini berbeda. Jadi saya ambil contoh ini modelnya token ring, ya, jaringan token ring. Jadi kalau control access, ya, control access itu semua perangkat itu nggak bisa ngirim secara bersamaan. Dia akan menunggu giliran. Dia akan menunggu giliran kapan akan bisa mengirim atau kapan akan menerima. Istilahnya kalau saya analogikan, jadi ada mobil, ya, mobil yang keliling ke setiap perangkat. Ketika mobil itu berhenti di perangkat tersebut, maka perangkat tersebut boleh mengirim dan menerima. Perangkat yang lain bagaimana? Ya, perangkat yang lain menunggu, ya. Perangkat yang lain nggak bisa mengirimkan. Jadi menunggu sampai mobilnya tadi itu berada di perangkat tersebut, ya. Jadi kalau tidak mobilnya sedang di perangkat lain, maka dia menunggu, nggak bisa ngirim, nggak bisa nerima. Jadi ketika berhenti di posisinya, maka baru bisa mengirim ataupun menerima. Nah, ini control access. Kalau yang contention based access tadi semua perangkat pokoknya bisa mengirim, ya. Mungkin terjadi yang namanya collision. Tapi kalau control access, nah ini tidak mungkin terjadi collision, ya. Tidak mungkin terjadi tabrakan data, ya. Karena dia tidak bisa mengirim, tidak bisa menerima, ya, kecuali yang membawa carrier-nya itu berada di perangkat tersebut. Nah, untuk yang metode yang pertama, ya, contention based access itu sampai saat ini tetap digunakan, ya, meskipun tadi memungkinkan terjadi collision atau tabrakan data, tapi ada cara, ya, ada cara yang digunakan untuk menghindari, ya, menghindari terjadinya tabrakan data, ya. Jadi metode yang pertama adalah dikenal dengan istilah CSMA-CD untuk menghindari tabrakan data. Bagaimana metode ini? Jadi metode ini tidak seperti yang awal tadi, kalau mau mengirimkan paket langsung kirim begitu saja. Tidak. Tapi yang dilakukan adalah ketika akan mengirimkan paket, maka akan mendeteksi jalurnya dulu. Jalurnya apakah sedang digunakan atau tidak. Kalau sedang digunakan, maka dia perangkat tersebut tidak akan mengirimkan data, tapi akan menunggu, ya. Tapi ketika dicek jalurnya tidak digunakan, perangkat tersebut baru akan mengirimkan data. Nah, ini istilahnya adalah CSMA-CD, ya, untuk menghindari terjadinya collision atau tabrakan. Nah, ini. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua contention based access untuk mengatasi terjadinya collision atau tabrakan itu metode yang berikutnya adalah CSMA-CA, ya. Kalau tadi collision detection, ini collision avoiding. Kalau yang pertama adalah mendeteksi jalurnya apakah sedang digunakan atau tidak. Kalau metode yang berikutnya memang benar-benar menghindari terjadinya tabrakan, ya. Nah, ini dipakai di wireless, ya, sistem wireless. Jadi di dalam wireless itu tidak mungkin terjadi collision, ya. Tidak terjadi collision. Yang terjadi itu ada di media kabel, ya. Media kabel itu menggunakan GSMA-CD, sedangkan wireless itu menggunakan GSMA-CA, ya. Nah, bagaimana metodenya? Sama seperti model token ring tadi. Jadi sebuah access point itu akan akan keliling ke semua perangkat yang terhubung ke access point tersebut, akan kecek, ya, akan menghubungi satu persatu. Jadi kalau perangkat access point-nya sedang terhubung ke laptop A, maka laptop B, C, D dan seterusnya itu tidak bisa menerima atau mengirim data, menunggu, ya, menunggu. Hanya laptop A saja yang bisa
mengirim dan menerima data. Begitu seterusnya. Maka kalau di access point ya, semakin banyak yang terhubung itu pasti performanya akan semakin menurun, jauh akan semakin menurun kecepatannya. Nah, ini CSMA-CA. Oke, baik, demikian untuk pertemuan kali ini ya. Jadi kita sudah mengenal lebih dalam dua layer di OSI model, yaitu layer 1 physical layer dan layer kedua data link layer. Ya, jadi tadi ada di physical layer kita mengenal beberapa perangkat atau bagaimana perangkat antara yang satu dengan yang lain itu dapat terhubung ya melalui media, ada kabel, kemudian copper kabel, ada fiber optik dan ada wireless. Kemudian di data link layer itu yang tugasnya adalah menyiapkan paket agar paketnya itu bisa ditransmisikan melalui physical layer. Tadi juga kita sudah membahas dua metode access control. Yang pertama adalah contention based dan yang kedua adalah control access. Ya, masing-masing punya kelebihan ya. Kalau control access itu tidak mungkin terjadi namanya collision, tapi kalau yang contention based terjadi masih mungkin terjadi collision, tapi ada cara atau metode untuk menghindari ya terjadinya collision, yaitu yang bisa menggunakan CSMA-CD dan CSMA-CA. Demikian materi pertemuan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kuliah Teknokrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.